Kita hidup di zaman di mana kebahagiaan menjadi tujuan utama hampir semua orang. Setiap hari kita mendengar kalimat seperti, "Temukan kebahagiaanmu. Yang penting, bahagia. Kebahagiaan ada di tanganmu." Tapi, anehnya, meskipun kita hidup di era dengan kenyamanan dan kemudahan yang belum pernah ada sebelumnya, tingkat stres, depresi, dan kecemasan justru meningkat. Mungkin ada yang salah dengan cara kita memandang kebahagiaan. Fenomena ini disebut paradox of happiness atau paradoks kebahagiaan. Bagian 1. Apa itu paradoks kebahagiaan? Paradoks kebahagiaan adalah kontradiksi psikologis. Semakin kita berusaha keras untuk menjadi bahagia, justru semakin sulit kita merasa bahagia. Psikolog Iris Maus dari University of Denver menemukan bahwa ketika seseorang secara sadar menempatkan kebahagiaan sebagai tujuan utama hidupnya, tingkat kepuasan emosionalnya justru menurun. Karena ketika kita berusaha untuk merasa bahagia, kita mulai mengamati diri kita terlalu banyak. Apakah aku bahagia sekarang? Dan ironisnya, pertanyaan itu sendiri menciptakan jarak antara kita dan kebahagiaan. Bagian 2. Mengapa paradoks ini? 1. Ekspektasi emosional yang tidak realistis. Pertama, kita menanam ekspektasi bahwa kita harus bahagia, bahwa hidup yang baik adalah hidup tanpa sedih, tanpa marah, tanpa kecewa. Padahal, emosi negatif adalah bagian alami dari keseimbangan manusia. Ketika kita memaksa diri untuk selalu bahagia, kita menolak sebagian dari diri kita sendiri. 2. Evaluasi diri yang berlebihan. Kita terlalu sering menilai diri sendiri. Kita bertanya, apakah aku sudah bahagia? Apakah aku sudah cukup sukses? Ketika fokus kita hanya pada hasil, bukan proses, maka momen yang seharusnya bisa dinikmati berubah menjadi penilaian. Kita sibuk menganalisis perasaan, sampai lupa merasakannya. 3. Perbandingan sosial di era digital. Media sosial memperkuat paradoks ini. Kita melihat orang lain tampak bahagia, jalan-jalan, tertawa, punya pasangan, punya uang. Padahal yang kita lihat hanyalah potongan kecil dari hidup mereka. Momen yang dipilih dan disaring. Tapi otak kita tak bisa membedakan realita dari ilusi. Kita pun merasa tertinggal dalam perlombaan kebahagiaan. 4. Salah memahami makna bahagia. Kita sering mengira bahagia berarti selalu merasa senang. Padahal kebahagiaan yang sejati bukan euforia, melainkan rasa damai, sebuah kondisi batin yang stabil, bukan kegembiraan sesaat. Psikolog Viktor Frankl, penyintas kamp konsentrasi Nazi, menulis bahwa kebahagiaan bukan tujuan yang bisa dicari. Ia muncul sebagai byproduct dari hidup yang bermakna. Bagian 3. Temuan penelitian dan filosofi. Dalam studi Harvard Study of Adult Development, salah satu riset terpanjang dalam sejarah, ditemukan bahwa sumber kebahagiaan terbesar manusia bukan uang atau status, melainkan hubungan sosial yang sehat dan rasa makna dalam hidup. Artinya, kebahagiaan tidak datang dari mengejarnya, tapi dari hidup dengan nilai-nilai yang penting bagi diri kita. Filsuf Tiongkok Lao Tzu pernah berkata, "Jika kamu mencari kebahagiaan untuk dirimu sendiri, kamu tidak akan menemukannya. Tapi jika kamu mencari makna, kebahagiaan akan datang dengan sendirinya." Bagian 4. Bagaimana menghindari paradoks kebahagiaan. 1. Fokus pada makna, bukan emosi. Alihkan fokus dari bagaimana agar aku bahagia menjadi apa hal yang membuat hidupku bermakna. Kebahagiaan sejati sering muncul sebagai hasil samping dari aktivitas yang berarti, bukan dari usaha untuk merasakannya. 2. Latihan mindfulness dan penerimaan. Belajarlah hadir di momen sekarang. Tidak perlu memaksa diri merasa bahagia. Cukup sadari apa yang sedang kamu rasakan, tanpa menghakimi. Menerima bahwa hidup berisi suka dan duka membuat kita lebih kuat secara emosional. 3. Syukuri hal kecil. Saat kita mulai bersyukur untuk hal kecil, udara pagi, teman, atau waktu tenang, kita membuka ruang bagi kebahagiaan untuk muncul dengan sendirinya. Penutup, kebahagiaan itu seperti bayangan.
Semakin kita kejar, semakin ia menjauh. Tapi ketika kita berhenti, diam, dan menikmati langkah kita, ia akan mengikuti. Jadi mungkin pertanyaan yang lebih tepat bukanlah, bagaimana aku bisa bahagia? Tapi bagaimana aku bisa hidup dengan penuh makna dan kesadaran? Karena ketika hidupmu bermakna, kebahagiaan tidak perlu dicari, tapi ia akan datang dengan sendirinya.